Punya budget 200 juta, mending investasi di ETF atau sublimasi dulu ya. Daripada ragu-ragu, mending tonton dulu videonya sampai selesai. Sebelum itu, like, share, dan subscribe dulu ya. Dari kedua bisnis tersebut, baik di ETF ataupun sublimasi, kira-kira yang mana nih yang potensinya paling besar di pasaran? Sebenarnya kedua bisnis tersebut memiliki potensi yang sangat besar di pasaran, baik sublimasi maupun di ETF. Berdasarkan data dari coinmarketinginsight.com, pasar akan industri digital tekstil secara global itu sangat-sangat tinggi dibandingkan sejumlah bisnis lainnya, mencapai angka yang fantastis, berkisar 2,7 miliar US dollar di tahun 2024. Jadi secara angka, memang kebutuhan pasar akan fashion dan clothing itu sangat tinggi dan merupakan yang paling dicari oleh konsumen. Tapi perlu kalian ketahui, untuk di ETF ataupun sublimasi, itu memiliki segmentasi pasar yang jauh berbeda. Untuk segmentasi sablon di ETF, itu cocok banget buat kalian yang ingin buka sablon aparel kalian sendiri, seperti kaos, hoodie, jaket, ataupun media-media sablon lainnya yang sudah merupakan produk jadi. Sedangkan untuk sublimasi, itu arahnya lebih ke industri printing tekstil, seperti hijab, mukena, kemeja printing, spray, dan lain-lain yang merupakan produk setengah jadi atau yang belum berbentuk. Selanjutnya gue akan bahas nih, kelebihan dari masing-masing industri sablon DTF maupun sablon sublimasi. Karakteristik dari sablon DTF adalah full color atau full warna. Contohnya seperti apa? Gampang banget. Teman-teman pasti sering lihat kan, ada kaos-kaos distro yang full gambar di belakangnya ataupun hanya sekedar logo-logo kecil. Ataupun contohnya seperti kaos hypebeast yang ngetrend banget nih di kalangan anak jaksel. Selain itu, kelebihan dari sablon DTF itu bisa diterapkan di berbagai macam jenis media kain, baik cotton combat, cotton carded, polyester, dan lain sebagainya. Selain itu, metode sablon DTF ini cocok banget untuk kaos-kaos di warna terang maupun yang gelap sekalipun. Next, metode sablon sublimasi. Karakteristik dari sablon sublimasi adalah full printing. Beda dengan sablon DTF yang full color. Hah? Bedanya apa, Min? Kalau full printing, artinya desain tersebut diprint di atas kain polos secara menyeluruh. Mulai dari sisi atas sampai sisi bawah, semua desainnya tercetak dengan sempurna. Lalu untuk jenis kainnya, metode sablon sublimasi itu banyak banget jenis kainnya yang bisa kalian terapkan selama kain tersebut mengandung 30% polyester. Gimana jadinya kalau nggak ada polyesternya? Hasilnya nggak akan maksimal, teman-teman. Sebelum memulai industri sablon DTF, kalian harus cari tahu dulu seperti apa kondisi di pasarnya. Untuk peluang usaha sablon DTF itu terbagi menjadi 3 nih. Pertama, untuk produksi brand aparel kalian sendiri. Yang kedua, jasa maklon atau hanya cetak DTF-nya saja. Ketiga, membuka jasa apparel custom. Setiap peluang tadi ada catatan masing-masing nih. Untuk bisnis brand apparel sendiri, kalian harus kenal yang namanya branding dan memiliki ciri khas apa yang membedakan brand kalian dengan brand yang ada di pasaran. Sedangkan untuk jasa maklon atau jasa cetaknya aja, itu harga jualnya sangat bervariasi. Mulai dari yang 100.000 per meter sampai yang banting-banting harga ke 20.000 per meternya juga ada. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Itu disebabkan karena persaingan di pasaran yang sangat banyak. Selain itu, proses pengerjaan sablon DTF itu terbilang cukup mudah dan simple. Tidak perlu membutuhkan keahlian khusus. Karena prosesnya hanya desain, print, dan press aja. Hanya dengan 3 alat saja, yaitu komputer, mesin print DTF, dan mesin press skala kecil, kalian sudah bisa mulai usaha sablon DTF. Jadi, untuk usaha sablon DTF tidak memerlukan banyak SDM. 1-2 orang saja sudah cukup kok. Sementara, untuk sablon sublimasi, kalian membutuhkan beberapa mesin tambahan nih, seperti komputer, mesin print sublimasi, mesin press skala besar yang ukurannya 80x1 cm ataupun yang roll to roll, mesin jahit, mesin neci, dan lain-lain. Dan teman-teman harus paham nih akan pembuatan pola printing. Karena seperti yang gue bilang di awal, kalau sublimasi printing itu kita produksi benar-benar dari bahan setengah mentah, bukan produksi dari bahan yang sudah berbentuk seperti kaos. Maka kita harus paham nih bentuk polanya seperti apa. Artinya, kita harus ada orang yang benar-benar paham akan pembuatan pola. Setelah itu, ada namanya proses jahit. Nah, gak sembarang orang juga nih yang bisa menjahit dengan bagus. Butuh keahlian khusus di bidangnya, sehingga bisa menghasilkan jahitan yang rapi. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Pilih DTF atau sublimasi printing? Semua balik lagi dengan kebutuhan dan peminatan kalian. Jika daerah kalian pemain DTF-nya sedikit, kalian bisa coba untuk buka bisnis DTF. Tapi jika daerah kalian pemain DTF-nya sudah banyak, nggak ada salahnya nih untuk membuka usaha sublimasi printing. Jadi semua balik lagi sesuai dengan kebutuhan dan target pasarnya. Oke deh, kalau teman-teman ada pertanyaan seputar bisnis DTF ataupun sublimasi printing, langsung saja nih hubungi Rhino Care atau DM Instagram Rhino Indonesia. Karena semua
bisa usaha.